teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Ladang Cerita. Cerita saya kali ini berjudul Malam Jumat. Oke, jadi aku itu di rumah tinggal berempat. Ibuku, aku, adikku 2 cowok. Yang satu sekolah kelas 1 SMA, yang kedua umur 3 tahun. Bapakku gak ada, ya dia merantau di Kalimantan. Singkat cerita, jadi setiap malam Jumat, aku sama ibuku itu ada kegiatan rutinitas pengajian keliling. Start waktu dari sehabis sholat maghrib sampai jam setengah 10 malam. Aku dan ibuku sama adikku yang kecil berangkat ke pengajian. Dan adikku yang gede, dia ditinggal di rumah sendiri. Selepas pengajian selesai, oh iya, tempatnya lumayan jauh ya dari rumahku. Akhirnya aku sama ibu pulang ke rumah. Dan pas adikku bukain pintu rumahku, tiba-tiba pas aku lihat muka dia itu kayak orang ketakutan. Belum sempat ditanya sama ibuku, akhirnya adikku cerita kalau tadi di rumah itu banyak kejadian-kejadian aneh, seperti suara pecahan piring, suara orang ketok-ketok pintu, suara air keran kamar mandi nyala sendiri, lampu kamar aku mati sendiri, dan anehnya semua suara-suara itu muncul dari kamar aku. Dan akhirnya adikku minta tidur bareng ibu karena katanya dia takut. Awalnya aku gak percaya waktu adikku cerita kayak gitu, karena di pikiranku adikku itu ngarang cerita biar dia bisa tidur bareng ibu. Gak lama kemudian selesai ngobrol, akhirnya ibu dan adikku pada masuk kamar buat tidur. Aku juga akhirnya masuk kamar sendiri. Meskipun aku udah dibilangin sama ibu suruh tidur bareng aja, tapi aku gak mau, dan jujur aku gak ngerasa takut. Masalahnya laporan tentang kamar aku yang aneh, rumah aku yang aneh itu bener-bener gak bikin aku takut sama sekali. Pas udah di kamar, aku lanjut tuh ngaji sendiri. Gak lama kemudian, pas aku lagi baca Al-Quran, tiba-tiba jendela kamar aku itu kayak ada yang lempar batu. Soalnya suaranya itu benar-benar kenceng banget. Aku aja sampai kaget. Aku masih santuy aja lanjutkan ngaji. 2 menit kemudian ada suara orang jalan di depan rumahku. Auto aku lihat dari jendela. Yakin tapi gak ada apa-apa. Masih aku cuekin. Tiba-tiba ada suara perempuan nangis. Aku dengerin terus. Suaranya makin kencang. Aku langsung cek kamar ibu. Takutnya ibuku yang nangis. Ternyata bukan. Ibuku udah pada tidur. Kok suaranya gak berhenti-berhenti? Dan ternyata suara itu muncul dari luar rumah. Akhirnya aku keluar rumah sekitar jam 11. Pas aku keluar, lihat kanan kiri gak ada apa-apa. Sampai aku keliling rumah sambil bawa baterai, tapi gak ada apa-apa. Dan suara itu hilang. Aku gak ada pikiran ya kalau yang nangis itu tetanggaku, karena rumahku itu benar-benar sendiri. Kanan kiri depan belakang itu sawah sama kebun. Karena suara udah hilang, akhirnya aku masuk rumah lagi dong. Baru aja aku mau masuk kamar, suara tangisan itu datang lagi. Dan aku keluar rumah lagi buat cek. Tapi malah berhenti lagi itu suara. Pas aku baru melangkah ke arah pintu, tiba-tiba tangisannya datang lagi. Karena aku sedikit kesel, akhirnya aku ngedumel. Tanpa aku sadari, suaraku kencang banget sambil bilang, "Setan lu ngerjain aku aja." Setelah aku bilang gitu, suara tangisannya berubah jadi suara orang ketawa.
auto masuk dong aku. Merinding banget asli. Pundakku rasanya berat, berasa lagi mikul beban hidup. Aku masuk kamar, tapi suara orang ketawa itu nggak berhenti. Akhirnya pas aku bangunin ibu, aku nanya ke ibu, dengar nggak ada suara orang ketawa? Ternyata ibuku nggak dengar. Dan akhirnya aku diusir dari kamar ibu. Jujur, ibuku itu penakut, makanya dia benci banget kalau aku tanya masalah kayak begini. Akhirnya aku kembali ke kamar, lanjut mengaji. Tiba-tiba kayak ada yang lemparin benda ke arahku. Arahnya itu dari ventilasi kamarku. Otomatis aku kaget banget ya kan. Pas aku cari bendanya, yang ketemu malah kalajengking. Akhirnya aku matiin tuh kalajengking. Soalnya serem sih. Aku baru pertama kali lihat kalajengking warnanya merah. Udah gitu gede banget. Sampai situ gangguan dari suara-suara belum selesai dan belum berhenti. Ya, sampai akhirnya aku selesai ngaji, terus aku keluar mau ambil minum. Pas aku minum, dari belakang itu kayak ada orang lewat dan arahnya itu ke WC. Terus kedengaran suara tutupan pintunya. Aku kira itu ibuku, karena pas aku balik badan, emang sekilas kayak ibuku. Bahkan dia pun menyapaku, tapi jalannya kesekelebatan. Dan pas manggil itu posisi udah di dalam WC. Akhirnya aku masuk kamar lagi. Tapi pas aku dengar-dengar, kok ibuku nggak selesai-selesai. Ya terus nggak keluar-keluar dari WC. Pas aku cek WC-nya, pintunya masih tertutup. Aku pikir ibuku masih di dalam. Lah, aku masuk ke kamar ibuku buat mastiin kalau yang di kamar mandi itu ibuku apa bukan. Dan ternyata ibuku masih tidur, guys. Ada adekku juga. Aku bangunin lagi tuh ibuku. Dan aku tanya ke ibuku kalau tadi tuh ibu ke WC apa enggak. Dan ibuku jawab enggak. Bahkan aku sampai dimarahin gara-gara gangguin ibu tidur terus. Habis itu, udahlah aku masuk lagi ke kamar sambil mikir, yang tadi masuk ke WC itu siapa? Lah, pas aku lagi main HP di kamar, tiba-tiba lihat kayak orang hitam, rambutnya panjang, kepala ada tanduknya, badannya kayak monyet gede, udah gitu kukunya panjang-panjang banget. Dan dia mencelok di jendela kamar aku, lebih tepatnya kayak cicak bisa mencelok. Aku langsung coba kenalan gitu kan, tapi dia sama sekali nggak ngomong, bahkan nggak ngerespon sama sekali. Karena aku nggak tahu mau kayak gimana, akhirnya aku baca ayat-ayat pendek yang aku bisa. Saking groginya, sampai baca doa mau makan. Aku langsung buka Yasin di HP aku. Pas di pertengahan aku baca, tiba-tiba si makhluk itu langsung menerkamku. Sumpah ya, aku nggak bohong, auto aku teriak dong. Terus aku nyoba buka pintu kamar aku, tapi nggak bisa, kayak dikunci gitu. Padahal mah enggak. Akhirnya aku bisa buka pintunya. Terus aku langsung ke kamar ibu, dan aku nangis dong karena takut. Tapi aku nggak berani cerita ke ibu, karena aku takut nanti malah pada histeris. Ibuku nggak bakalan nanya aku kenapa, karena dia tuh penakut. Dia bakalan nanya, tapi nanti pas udah paginya. Keesokan paginya, selesai kami sarapan pagi, ibu langsung bilang, kalau semalam itu pas aku dan adikku udah pada tidur, sekitar jam 2, ibuku mau ke WC. Selesai ke WC, ibuku mau masuk ke kamarnya. Benar-benar gak diduga, pintu kamarku nutup sendiri. Ibuku langsung lari masuk kamar. Dia gak bangunin aku ataupun adekku, karena takutnya nanti malah jadi histeris semua. Akhirnya ibuku ngaji sampai pagi hari. Dia gak tidur karena saking takutnya, dan sampai akhirnya ibuku sakit. Pas siangnya ada Pak Kiai dari Cirebon.
Maaf ya, aku nggak bisa sebut namanya karena privasi. Kebetulan beliau orang yang pernah nutup mata batin aku. Jujur aku sama ibu aja kaget. Maksudnya beliau kok bisa tahu rumah aku. Udah gitu ada tujuan apa ke rumah aku? Setelah lama kita semua berbincang, ternyata Pak Kiai tersebut di malam yang sama, malam Jumat, malam dimana rumah aku aneh banyak gangguan, beliau juga dimimpiin kalau ada hal buruk yang mengganggu aku. Wallahu alam. Makanya dia sempetin waktu untuk ke rumahku. Dan yang bikin aku dan ibuku kaget, katanya ada tetanggaku yang mau nyupang. Kalian pada tahu kan? Dan katanya aku itu jadi penghalang dia. Makanya dia nggak bisa nyupang. Jujur, aku nggak tahu maksudnya aku jadi penghalang dia itu apa. Tapi alhamdulillah, sekarang udah nggak diganggu. Karena banyak orang yang mau membantu juga. Sekian dulu cerita dari saya ya teman-teman. Tetap tunggu cerita saya yang selanjutnya ya. Sampai jumpa, dadah.